Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini kita mari santai karena pembahasan kali ini sangat umum sekali, sangat tidak biasa lah. Saya ingin membandingkan otak manusia dengan hutan Amazon. Anda barangkali pernah dengar sebuah hutan tropis berpredikat terluas di dunia. Ya, benar. Di mana lagi kalau bukan hutan yang terletak di Amerika Selatan. Wilayah ini dikatakan sebagai Amazonia atau Amazon Basin. Luasnya kira-kira 7 juta kilometer persegi. Walaupun sebenarnya hutannya sendiri seluas 5,5 juta meter persegi. Hutan ini membentang dari 9 negara, dan Brazil kebetulan memiliki 60% dari keseluruhan hutan. Sisanya meliputi negara-negara seperti Kolombia, Peru, Venezuela, Ekuador, Bolivia, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis. Hutan ini dikatakan menjadi paru-paru dunia. Mengapa? Karena 30% dari seluruh oksigen itu dihasilkan di hutan ini. Karena lebatnya hutan, sehingga tampak terlihat sama. Dan yang mengerikan, masih banyak serangga buas yang sebagian besar belum dinamai. Di konon katanya 30% dari jumlah seluruh binatang dan setengah dari seluruh spesies tanaman itu ada di hutan Amazon ini. Teman-teman, sebenarnya saya tidak bermaksud menjelaskan hutan Amazon. Saya hanya ingin membandingkan jumlah sel-sel otak manusia dengan kondisi hutan Amazon ini. Konon diperkirakan otak manusia terdiri dari 10 miliar sel otak atau neuron. Itu setara dengan jumlah tanaman yang tumbuh di hutan Amazon. Ingat bahwa 100 miliar sel otak itu setara dengan jumlah tanaman yang tumbuh di hutan Amazon. Dan sekitar 1 triliun sel pendukung atau disebut dalam istilah neurologi adalah glia yang membantu kerja dari neuron-neuron ini. Jadi 1 triliun sel di dalam otak kita yang membantu kerjanya neuron atau kerja otak kita. Dan 1 triliun ini diperkirakan sama dengan jumlah daun. Ingat, ini kalau tadi pohonnya, ini sekarang daun. Jumlah daun yang ada di seluruh tanaman hutan tersebut. Dapat Anda bayangkan, tumbuhan di area 7 juta kilometer persegi, lebat tak terjamah oleh makhluk yang berakal seperti kita, serta di dalamnya penuh dengan misteri, karena belum ada seorang pun yang berani masuk. Kalau Anda nekat mencoba masuk, ya saya pastikan Anda dicabik-cabik oleh binatang buas yang hidup di dalam hutan tersebut. Mungkin Anda hanya kembali namanya saja. Jadi sebenarnya yang ingin saya katakan, inilah otak manusia sebagai karunia Allah yang wajib kita syukuri. Allah menganugerahkan otak atau akal hanya kepada manusia,
untuk membantu tugasnya sebagai khalifah di bumi ini dan sekaligus untuk memakmurkan kehidupannya. Anda telah dikaruniai Tuhan otak yang luar biasa. Namun sudahkah itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan diri Anda, keluarga Anda, dan mungkin seluruh manusia yang lainnya? Kalau lihat kenyataan, seringkali kita jumpai orang yang pintar, tetapi mereka gunakan kepintarannya dan kecerdasannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Sekalipun ia gunakan hanya untuk kepentingan dirinya tanpa dilandasi oleh norma-norma yang dibenarkan, baik oleh agama maupun oleh undang-undang atau aturan negara. Manusia tidak mau kembali pada fitrah. Tujuan Allah menciptakan manusia tiada lain untuk beribadah kepadanya. Banyak manusia yang otaknya pintar, tetapi hatinya buta terhadap kebenaran. Otak yang pintar, bila tidak mau mendengarkan suara hati, mereka akan menjadi orang yang kejam. Karena di dalam hatilah berbagai kebijaksanaan dan kearifan berada. Yang perlu diketahui, suara hati haruslah timbul dari hati yang bersih. Karena hati yang kotor akan menimbulkan bisikan-bisikan suara hati yang menyesatkan. Itu artinya bahwa hanya yang berawal dari hati yang bersih dan suci, sesuatu dapat menginspirasi pikiran yang positif dan cerdas, yang selanjutnya akan melahirkan bisikan-bisikan suara hati yang membimbing dan memberi petunjuk kepada pemiliknya. Hati yang kotor dan keruh akan sangat berpengaruh terhadap otak, yang implikasinya adalah pikiran negatif dan suara hati yang menyesatkan, yang bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga akan merugikan orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, untuk menyelaraskan pikiran dan perbuatan agar lahir menjadi butiran-butiran akhlak mulia, menjadi sebuah keniscayaan, mengawalinya dengan mencuci hati sampai bersih. Caranya, pendekatan yang khusus dan khusyuk kepada Tuhan yang memberikan anugerah otak kepada kita semuanya. Otak manusia memiliki berat kira-kira 1,4 kg. Ini sama dengan 1.400 gram. Kalau dihitung, dalam setiap gram otak terdapat sekitar 70 juta neuron. Nah, bila manusia kehilangan 1 gram massa otak per tahun, jadi di dalam otak ini ada massanya. Dalam 1 tahun manusia kehilangan 1 gram. Artinya otak akan kehilangan 70 juta neuron per tahun, atau sekitar 190.000 per hari. Sel otak manusia rusak, melambat, atau bahkan mungkin itu mati selnya. Kalau sel otak ini setiap hari mati bersama hati yang mati, al-qalbul mayyit, sia-sialah hidup kita di dunia. Tetapi kalau sel-sel otak ini mati dalam kondisi hati yang hidup, hati yang bersih, hati yang selamat, ia akan menjadi saksi yang dapat meringankan hisab kita kelak di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 88-89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Semoga kita diberi kekuatan untuk memanfaatkan otak kita dengan baik, mampu memilih yang benar dan membedakan
yang batil. Dan tentu saja kita mampu melaksanakan yang benar dan bisa mampu menghindarkan hal-hal yang batil. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.